Putra-putri 3 ya Gus? Iya. Ada keinginan meneruskan jejak atau jadi minimal jadi santri atau belajar tafsir Al-Quran atau? Ya kalau keinginan iya, tapi ya alami tadi. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas. Sehingga dibentuk, tidak dibentuk, disuruh, tidak disuruh ya arahnya ke sana. Karena ini cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini, mimman lam yusolli walam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Singkat cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya, karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus gini. Terus dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Terus saya bilang, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku yo ono madharote gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radio TV terus delok ning tonggo selain ganggu yo engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama kan, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan, artinya anak ini nggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, yang meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj betapa bahayanya terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan ya sudah, kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Kita bagaimana? Jangan dia maki. Jangan dia bebani beban yang berat. Ya toh? Kalau tegur yang baik. Ya toh? Itu. Jadi ada hubungan akrab, sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan, dia curhat pada bapaknya, bukan curhat pada temannya. Ya, temannya ya. Karena itu bersahabat. Ya, kamu kan curhatnya sama mami kan? Ya, Nana curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya. Soalnya kita udah janji. Ini dari Alfi Mai. Mungkin dijawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Saya jawab, ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya, nisyanul ayat atau Quran itu lupa, itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desya. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya? Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Saya titip salam sama Gus Baha, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Gitu. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah. 1-2 orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Quran. Cuma bahwa baca hatam mungkin terus belajar itu bukti cinta, itu insya Allah cukup untuk sowan lah nanti kepada Allah, antama aman ahbabta atau almarhum aman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya, itu orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu.